Hai, saya Fajar Alkomsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Hai sahabat Gerindra TV, selamat pagi dari kota Bandar Lampung. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sedang diadakan perayaan HUT Gerindra ke-12 di kota Bandar Lampung yang dibuka langsung oleh Sekjen dan sekarang sedang berlangsung gerak jalan santai di kota Bandar Lampung. Di belakang saya sudah dibuka langsung oleh Sekjen Partai Gerindra. Gerak jalan sudah dimulai, kita akan ikuti keseruan hari ini, hari kedua di episode Indonesia Kaya kota Bandar Lampung untuk Provinsi Lampung. Dan saya sedang berada di tengah-tengah rombongan atau peserta dari Jalan Sehat HUT Gerindra ke-12 untuk Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung. Dan hari ini akan dibagikan pula hadiah-hadiah menarik dari Partai Gerindra, khususnya dari Partai Gerindra dari Bandar Lampung. Ada hadiah umroh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Timur. Dari Lampung Timur. Dari mana Ibu? Dari mana? Timur. Timur. Ini rombongan dari Lampung Timur semuanya. Ya, yuk kita ucapin selamat ulang tahun Gerindra ke-12. Berbahagia bersama Gerindra. Siap, terima kasih. Dan hari ini juga akan dibagikan hadiah-hadiah seperti umroh, sepeda motor, dan sejumlah barang-barang elektronik tentunya dalam seluruh rangkaian kemeriahan HUT Gerindra ke-12 di Kota Bandar Lampung. Berlangsung di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, inilah kemeriahan dari HUT Gerindra ke-12 yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Februari 2020. Dan hari ini sejumlah peserta sudah finish dan kita akan menunggu sejumlah peserta dan rombongan lainnya dari peserta dari HUT Gerindra, gerak jalan santai HUT Gerindra ke-12, dan kita akan mengundi beberapa hadiah, termasuk hadiah utama kita hari ini ada umroh dari seluruh perayaan Gerindra HUT Gerindra ke-12 di Kota Bandar Lampung. Selama bulan Februari kita jadikan sebagai bulan Gerindra di setiap provinsi, di setiap kota, di setiap kabupaten. Dalam bulan Februari ini kegiatan Partai Gerindra di seluruh Indonesia tidak pernah berhenti, dan setiap ulang tahun dan kegiatan Partai Gerindra diikuti oleh ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat dimanapun berada. Apa artinya? Artinya Partai Gerindra dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan baru saja kita simak sambutan dari Bapak Sekjen Partai Gerindra untuk membuka rangkaian kemeriahan HUT Gerindra ke-12 di Kota Bandar Lampung yang juga dihadiri oleh masyarakat Provinsi Lampung yang tidak hanya dari kota ini, ada dari provinsi dan dari kabupaten dan kota lainnya. Acara hari ini juga dimeriahkan oleh sejumlah agenda lain seperti lomba burung berkicau, donor darah, dan sejumlah agenda untuk memeriahkan HUT Gerindra ke-12.
Masih di kota Bandar Lampung. Setelah tadi pagi kita mengikuti kegiatan rangkaian HUT Gerindra ke-12 di Provinsi Lampung. Pusat kegiatannya ada di kota Bandar Lampung yang dihadiri seluruh masyarakat. Tidak hanya dari kota ini, tapi dari seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Bandar Lampung. Sangat meriah, yang langsung dibuka dan dimeriahkan juga oleh Bapak Sekjen Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani. Dan sekarang, sore ini, di hari kedua kita di Provinsi Bandar Lampung, di kota Bandar Lampung, kita mau makan satu kuliner khas yang katanya juga kesukaan dari Bapak Sekjen kita. Saya akan makan dan icip-icip di Bakso Sony. Oke, saya udah di dalam dari bakso dan mie ayam Son Haji Sony di Jalan Walter Mangunsidi nomor 42, Kota Bandar Lampung. Saya udah pesen dan kita akan langsung icip-icip gimana sih rasanya bakso yang terkenal di Kota Bandar Lampung ini, yang katanya, yang saya bilang dari awal tadi, adalah favoritnya Bapak Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Muzani. Oke, pesanan saya udah datang dan di Bakso Sony ini saya cuma pesan satu menu karena saya akan masih ke beberapa tempat lagi di Kota Bandar Lampung. Yang saya pesan adalah bakso polosannya, jadi nggak pakai mie. Dan yang legendaris, yang saya penasaran banget kenapa sampai tersohor seperti itu, dan banyak media-media nasional juga yang udah ngeliput, katanya komposisi daging dari bakso, setiap butir baksonya itu lebih banyak daripada tepungnya. Jadi teksturnya sedikit lebih chewy, tapi cita rasa dagingnya lebih terasa. Dan saya sempat ngobrol ke beberapa karyawan di sini, di seluruh Provinsi Lampung sudah ada 17 cabang. Wow, berarti selegendaris itu. Kita cobain aja kali ya. Kita cobain dari kuahnya dulu yang sebelum saya racik pakai kecap dan sambal. Untuk standar pribadi saya, kuah bakso itu harus punya cita rasa gurih dari seperti gurih lemak khas dari daging gitu. Dan ini berasa tapi nggak ganggu, nggak yang lengket dan bikin enak, itu nggak, masih seger tapi berasa banget. Dan yang paling penting, tidak terlalu berasa micin alias MSG-nya. I'm okay with MSG karena menurut saya MSG is okay, tapi kalau terlalu berasa kan agak ganggu, tapi ini enggak. Masih di kadar yang pas. Again, gila kuahnya aja enak banget. Sekarang giliran kita racik. Saya no sauce person, jadi cuman pakai kecap sama sambal aja. Satu cukup? Nggak cukup. Kita pakai 2 sendok. Oh. Kalau ada yang suka bakso polosan, kalau saya harus diracik pakai kecap. Kecap yang banyak, sambal yang banyak. Oke, kita buktikan. Kata orang-orang dan kata Google, kalau dipotong itu sedikit kenyal, sedikit lebih liat. Karena komposisi dagingnya lebih banyak. Tadi saya potong memang sedikit lebih keras, tapi begitu digigit kita coba ya. Sekali lagi. Sekarang saya percaya. Kata Google, orang-orang bilang komposisi dari daging yang lebih banyak daripada tepung, dan memang iya. Bener-bener kita kayak lagi makan daging aja gitu, cuman dalam tekstur bakso. Kalau daging kan pasti ada seratnya. Ini udah polos, sedikit serat, tapi masih berasa daging banget. Jadi wajar sedikit lebih kenyal waktu dipotong, tapi waktu digigit teksturnya pas banget. Cobain lagi ya. Karena komposisi dagingnya lebih banyak juga, rasa manis gurih khas dagingnya juga jadi lebih mendominasi daripada bahan tambahan yang biasanya diracik dalam olahan adonan bakso. Nih, kalau teman-teman mau lihat teksturnya kayak gitu. Again.
Tapi kalau untuk sahabat Gerindra yang pengen versi lebih komplit, ada juga bakso plus mie, bakso mie, dan juga bisa menikmati baksonya ini yang gurih dan spesial ini dengan racikan mie ayam. Jadi ada mie ayam bakso juga. Tapi kalau saya sekarang lebih milih buat bakso polosnya dulu aja. Dan ini adalah salah satu penentu dari bintang 5 atau tidaknya sebuah produk bakso yang disajikan. Tetelan. Apakah tetelannya sekedar tetelan yang dimasukin udah gitu aja, tapi kita cobain. Ini apa efeknya di semangkuk yang saya pesan ini. Saya nggak tahu dan belum kebayang gimana proses pengolahannya, tapi dagingnya benar-benar berasa seger banget. Mungkin ini juga yang bikin bakso Sony ada 17 cabang di Lampung sendiri ya. Karena emang seger. Orang-orang yang penggemar daging, meat lovers, penggemar bakso pasti tahu bedanya. Yang diolah dari daging segar atau daging yang tidak terlalu segar. Dan ini berasa manis banget ya karena memang dagingnya juga seger. Again, bakso kecintaan seluruh umat manusia Indonesia Raya. Dan kuahnya, setelah saya racik selera saya dengan banyak kecap dan banyak sambal, rasa asinnya nggak hilang. Gurih dan manis dari racikan kaldu atau lemak yang saya bilang tadi itu masih berasa banget, tapi dengan selera saya yang harus pakai kecap dan sambal, ini jadi lebih komplit. Again, sekali lagi kita harus bangga dengan kekayaan Indonesia yang satu ini. Kalau untuk urusan ini kayaknya kita kompak seluruh Indonesia. Satu Indonesia punya banyak ciri, punya banyak cerita, punya banyak pandangan, tapi kalau untuk bakso, pasti semua orang setuju. Bakso adalah makanan favorit orang Indonesia. Saya nggak tahu gimana cara ngebuktiin biar sahabat-sahabat Gerindra percaya, tapi ini memang enak banget. Ya udahlah ya, saya nggak usah buktikan, sudah terbukti dengan 17 cabangnya. Jadi saya makannya juga pelan-pelan karena pengen nikmatin banget. Sekali lagi ini dagingnya manis banget. Bener-bener kayak makan daging tapi dalam tekstur bakso. It's wow. Jadi saya udah tahu kenapa alasan Bapak Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menjadikan bakso Sony adalah salah satu favorit kulinernya di Kota Bandar Lampung. Oke. Saya akan sudahi ini dengan kalian tahu ini semua apa? Pasti sudah tahu, dan ini mungkin ada salah satu minuman yang disediain di sini juga. The best-nya di sini adalah cendol dawet atau es dawet. Oke, segitu. Kita akan ketemu di kekayaan kuliner, wisata kuliner, harta karunnya Kota Bandar Lampung dalam Indonesia Kaya versi Provinsi Lampung dari seluruh rangkaian yang juga tadi pagi saya review sedikit, ada gelaran HUT Gerindra yang diadakan meriah sekali di kota ini. Oke. Satu lagi, buat teman-teman di luar kota yang pengen ngerasain nikmatnya bakso Sony, saya barusan cek di Google, bakso ini sudah ada versi frozennya yang dijual di e-commerce. Jadi silahkan cek aja, bakso Sony. Tapi jangan sampai ketipu dengan bakso Sony yang tidak asli.
Masih di Indonesia Kaya episode Provinsi Lampung. Tadi sore saya udah icipi makanan khas yang tersohor di sini, bakso Son Haji Soni, yang merupakan salah satu menu favorit kuliner yang harus dicicipi setiap Bapak Sekjen Partai Gerindra, Bapak Ahmad Nuzani, kalau sedang berkunjung ke kota Bandar Lampung. Sekarang saya akan mencicipi dua kekayaan kuliner khas Indonesia dari provinsi ini yang ada di Cikwo Resto yang ada di Jalan Kimaja, Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Yuk kita coba kira-kira apa menunya, seperti apa, kita langsung aja. Cikwo Resto yang ada di kota Bandar Lampung. Saya sudah pesan 2 menu, saya lupa. Biar tidak salah, menu yang pertama yang saya pesan itu paket seruit yang terdiri dari pepes ikan, tadi ikan apa? Ikan patin, ya bener, thank you. Ikan patin, ada terong bakar, ada tempoyak, sama ada sambal. Nanti akan diracik dan saya udah diajarin tadi sama mbaknya. Dan satu lagi ada namanya taboh iwatapa, ikannya ikan nila asep. Kalau di tempat saya namanya ikan sale. Dan lengkap dengan nasi putih pastinya dan lalapan. Kita mulai. Kita sediakan dulu 1 mangkok buat ngeraciknya. Yang pertama kita potong dulu ikannya sesuai selera. Tadi waktu di awal ditanyain mau bagian apa. Kalau sebagian dari sahabat Gerindra pasti ada yang suka bagian kepala. Kalau saya sukanya bagian, karena lebih banyak daging. Oke, butuh bantuan sepertinya. Ikan patin pepes. Lalu kita ambil sebagian dari terong bakarnya. Taruh di sini. Dan kelihatan, saya taruh di sini deh. Tambahkan tempoyak. Tempoyak ini merupakan fermentasi dari duren. Seperti yang kalau teman-teman sahabat Gerindra yang pernah nonton episode-episode sebelumnya, saya pernah bilang kalau saya bukan pencinta atau pemakan duren, tapi untuk olahan seperti ini kita coba. Apakah saya suka? Kita ambil sebagian, sedikit saja. Ini sesuatu yang unik ya. Untuk saya orang Sumatera mungkin hal yang wajar, ada sambal yang dicampurkan dengan duren. Tapi untuk sebagian teman-teman di daerah lain mungkin sedikit hal baru, sambal pakai duren. Seperti apa? Nanti saya ceritain. Sebelum langsung coba ke sini, ke kota Bandar Lampung. Sambalnya udah, dan untuk mencampurnya kita pakai tangan. Kita cuci tangan dulu. Sebelum dicampur, bismillahirrahmanirrahim. Tempoyak, sambal, pepes, ikan patin, dan terong bakar. Oke. Apakah tekniknya sudah benar mencampurnya? Teman-teman dari kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, boleh komen deh. Ini udah bener belum ngaduknya? Oke. Ini dia. Aromanya strong. Cabe, terasi, duren dari tempoyaknya, dan aroma khas dari ikan patin yang udah dibumbuin pastinya dari pepesnya. Wow, mungkin yang saya coba di jempol saya dulu. Bangga jadi orang Indonesia punya kekayaan sekeren ini.
Tapi nggak afdol kalau kita nggak makannya campur pakai nasi. Seperti biasa, kita cobain dulu sebelum pakai nasi. Daging ikannya, serta tempoyak, sambal, dan terong. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Buat yang nonton yang lagi bertanya-tanya, gimana rasanya sambal pakai durian? Wajib banget coba ini karena, wow, ini baru suapan pertama saya langsung keluar keringat. Bener sih, seger banget. Sensasi percampuran antara cabai, bawang, dan teman-temannya itu kawin banget dengan si pepes ini. Dan bumbu pepesnya tuh nggak berlebihan, jadi pas, dicampur, pokoknya serba pas. Kita coba campuran ini dengan nasi putih hangat. Tahan, saya belum mau cerita. Saya mau stopin kedua dulu. Setelah saya benar-benar yakin, saya akan ceritakan setelah ini. Sekarang sambalnya lebih banyak. Nasi putih. Wow, hati-hati duri ikannya. Salah satu yang bikin saya kagum adalah ide dari nenek moyang, saudara-saudara kita dari Kota Bandar Lampung, dari Provinsi Lampung, untuk mencampurkan semua bahan ini menjadi teksturnya pasti berbeda-beda, rasanya berbeda-beda, dan sumbernya beda-beda. Ada ikan air tawar dari perairan, duren dari hutan seperti itu, tapi bisa bersatu di satu mangkok seperti ini menjadi hidangan yang wah, yang bikin saya keringetan dan wow, saya pengen ngulang terus nih. Oke, sekali lagi untuk paket serui, dan kali ini saya akan coba lengkapi dengan salah satu kecintaan saya, pete. Tahan. Kita pinggirin dulu karena keringat saya udah mulai bertuturan. Sekali lagi pedesnya, rasa unik dari fermentasi durian yang diasamkan seperti itu, dengan terong bakar yang manis, dan pepes ikan patin yang bumbunya pas sekali. Wow. Jangan sedih, kita ada menu kedua. Saya cuci tangan dulu karena yang kedua saya pengen cobain pakai sendok kuahnya. Ini adalah, saya ulang lagi, saya lihat namanya, saya takut salah. Menu kedua yang saya pesan adalah taboh iwa tapa, dan ini pilihan saya ikan nila asap. Wow. Oke. Di kuahnya, saya mau hirup aromanya dulu. Wah, aroma ikan asap dan percampuran bumbu kunyit dan rempah-rempahnya, it's blow my mind. Kita coba kuahnya dulu ya. Wah, sebagai pencinta makanan khas Indonesia, sesuatu yang bersifat santan pasti akan menggoda iman kita. This is yang membuat kita bangga. Dan sekarang
Jatuhnya saya harus cobain pakai nasi. Ikan nila asap, sedikit kuah. Makanya kita tetap pakai tangan. Rekomendasi dari saya yang pengen nyobain menu ini, yang pengen datang ke sini juga bisa mengkombinasi dua menu ini untuk satu nasi. Jadi kalau nggak pengen terlalu kenyang, nasinya satu, tapi lauknya dengan dua kombinasi ini. Ini strong banget rasanya. Ada percampuran durian, durian yang difermentasi, sambal, ada terasinya, sambal ikan yang sudah dibumbuin, dan ini rasanya sederhana tapi tidak kalah gitu. Kita cobain lagi. Ikan asapnya lembut sekali, dan bumbunya kalau buat saya ini cenderung light, tidak terlalu berat rasanya, tapi pas. Apalagi kita sudah membuka dengan yang rasanya sedikit strong. Wow, tapi saya akan campur dua menu ini di piring saya. Kita geser ke sini. Kita tambahkan sensasi apa tiada tanding dari pete. Kita perpadukan. Seperti saya butuh sambal. Dan buat sahabat Garing-Green Recipe, mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat karena saya sangat antusias. Tidak terlalu lapar karena saya udah cobain bakso sore sebelum saya kesini, tapi aromanya bikin saya pengen buru-buru buat ngabisin. Inilah suapan terakhir saya sebelum saya benar-benar tuntaskan menu ini sendiri. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa untuk episode ketiga di Provinsi Lampung. Terima kasih Ciwo Resto Kota Bandar Lampung, dan salut karena konsepnya anak muda sekali, bisa nongkrong, bisa ngopi, tapi menu makanannya menyajikan kekayaan Indonesia dari Provinsi Lampung. Tradisional sekali dan nikmat. Oke, sampai jumpa di episode ketiga dari Indonesia Kaya Provinsi Lampung. Bocorannya kita akan jalan-jalan ke pulau eksotis Indonesia Kaya.